Kesimpulan keputusan Komisi 4 DPR RI 1, Komisi 4 DPR RI mengapresiasi pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam upaya melakukan tindakan konkret membongkar pagar laut di Kabupaten Tangerang tanggal 22 Januari 2025 bersama-sama instansi terkait. Apakah ada tambahan? Ada yang mau nambahin? Setuju. Kedua, Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menindaklanjuti ke proses hukum yang tegas, tuntas dan transparan kepada pelaku utama atau pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Kabupaten Tangerang sebagai bentuk penegakan hukum agar tidak terulang kembali di daerah lain. Ketua, izin. Ya. Poin 2, meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melanjutkan ke proses hukum yang tegas dengan melibatkan instansi terkait. Jadi, setuju Pak Menteri ya? Ya, oke. Izin Bu Ketua. Bu Ketua untuk poin 2, Johan Bu Ketua, yang tidak jadi interupsi tadi. Oh ya. Ya. Aduh. Perlu dikasih tenggang waktu Bu Ketua. Oh ya, jangka waktunya Ya. kita kasih kesempatan berapa lama gitu ya Pak? Kan dari awal Pak Menteri sudah bilang 20 hari sejak penyegelan kan. 20 hari 20 pencabutan. hari, iya 20 hari pencabutan. Pencabutan, Ya. tapi sekarang kita kasih Kasih, waktu lagi berapa ya. lama untuk mengungkap ini Pak Menteri? Ya 20 harinya 28 Pak, libur nanti. Gini Pak Menteri, Pak, pesan pembongkarannya Presiden sudah Bapak lakukan, kan sebelum 20 hari sudah dilakukan. Tapi untuk kita, masyarakat juga menuntut siapa di balik semua ini. Nah, Bapak bilang kan masih dalam penyelidikan. Nah, kita mau masih dalam pemeriksaan. Nah, kita nih masyarakat, kita juga sebagai wakil rakyat menunggu-nunggu siapa sih yang jadi dalang daripada semua ini. Kita minta Pak Menteri menyampaikan pada kita, Bu, kasih waktu saya berapa minggu apa-apa gitu. Interupsi pimpinan, Heri Dermawan. Ya. Bu, kalau masalah waktu semua kan bukan di tangan Pak Menteri sendiri, Bu. Betul, Kan ada tapi pihak Pak Menteri penyidik bisa dan lain berkoordinasi. sebagainya gitu. Nanti Pak Menteri bilang 10 hari, ternyata mereka 12 hari, kita marahnya ke Pak Menteri nanti. Nah, tapi Kan kalau Pak Pak Menteri Menteri memang sanggup, berkoordinasi dengan teman-temannya ya, sendiri. kalau Pak Menteri memang sanggup menentukan waktu, wah kita senang sekali Pak itu. Terima kasih Pak. Ibu mungkin itu jangan tulisannya jangan melibatkan tapi berkoordinasi ya, berkoordinasi. Jangka waktunya mungkin secepatnya Bu, jangan dibatasi. Nah, secepatnya bisa 2 hari, 3 hari. Bukan bebannya ke kita. Karena kalau pemeriksaan kita sudah bisa tahu, tapi begitu menyangkut ke hukum kan pihak lain Ibu. Ini bukan kami aja Pak yang ingin tahu, tapi kita atas nama rakyat ingin tahu. Ya, Mudah-mudahan bisa secepatnya. Izin Bu, sebelah kiri Bu. Mau saya begini Pak, Bapak bisa menentukan tanggal misalkan yang terkait pelanggaran administratif misalkan, sanksi administratif, itu kan nggak perlu melibatkan yang lain. Bahwa kemudian kita ingin usut secara hukum tuntas sampai pemidanaannya misalkan, koordinasi dengan kepolisian, Bareskrim misalkan, Bareskrim sudah nerima. Berarti Jadi tulisannya di situ kalau yang kayak gitu, jangan tadi melibatkan hukum karena nggak sendirian. Ya. Tapi begitu dikasih batas waktu, janganlah kami dengan yang lain. Padahal kalau hanya soal apa, misalkan saksi administratif saja, kita meskipun tidak menginginkan itu kan sudah nggak perlu dengan yang lain. Karena sudah punya kewenangan. Ya. Izin Ketua,
Kalau itu ditambahkan 20 hari kerja sesuai dengan kewenangan yang ada di KKP, gitu aja Bu, selesai Bu. Nggak bisa. Izin Ibu Ketua. Ketua. Sebelah kiri Ibu Bu Ketua. Bu Alin. Ya, saya rasa ini kan kami sudah mendengarkan penjelasan dari Kementerian KKP bahwa mereka tidak memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti atau seperti apa proses hukumnya. Tentunya harus berkoordinasi dengan instansi terkait. Tentunya ini tidak hanya satu KL yang berkaitan. Makanya itu untuk waktu Bu Ketua kita minta secepatnya. Tapi tidak bisa menentukan juga waktu 20 hari karena takutnya melewati dari hari tersebut nanti KKP yang karena yang memiliki mitra Komisi 4 hanya KKP, tapi yang kemitraan lainnya kan bukan di kemitraan kami Kak. Jadi mungkin untuk pembatasan waktu tidak perlu, tapi kita meminta secepatnya agar memberikan kepastian kepada masyarakat nelayan. Terima kasih. Izin Bu Ketua, saya melanjutkan usul saya. Ya. Saya mengajukan waktu itu karena dari kesimpulan yang diajukan sendiri oleh KKP dalam paper ini. Dia mengatakan pertama menindaklanjuti proses investigasi. Ini kita belum minta, mereka sudah meminta dirinya sendiri untuk melanjutkan investigasi. Jadi bukan tidak ada kewenangan gitu. Karena itu saya ingin melanjutkan apa yang ditawarkan oleh Menteri KKP dalam paper ini dengan memberikan batas waktu sesuai juga dengan ingat pesan Presiden itu jangan dipotong-potong. Presiden itu bilang bongkar dan usut. Kita baru bahas bongkar tadi Bu Ketua. Pengusutannya belum jelas, tidak ada target waktu, makanya saya minta tambah waktu. Terima kasih Bu Ketua. Baik, mungkin kita bisa tulis secepatnya, selambat-lambatnya 20 hari. Interupsi Bu Izin Ketua. Ibu Ketua. Ini ada dua hal, izin saya. Ada dua hal yang berbeda. Yang pertama itu adalah koordinasi, yang kedua kan memang yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pak Menteri KKP beserta jajaran. Izin saya bersaran ini kita jadikan dua poin kesimpulan. Yang pertama poin 2 itu adalah Komisi 4 DPR RI meminta itu sudah menindaklanjuti proses hukum berkoordinasi dengan instansi terkait. Poin ketiganya adalah Komisi 4 DPR RI langsung saja menjadwalkan rapat sesuai dengan janji Pak Menteri 20 hari, menjadwalkan rapat tanggal berapa 20 harinya untuk mendengarkan penjelasan Pak Menteri beserta jajaran terkait pelaku. Izin Ketua. Bu Alin tunggu dulu sebentar ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Johan tadi ini kan karena memang Pak Menteri sendiri sudah membuat pernyataan gitu loh. Nanti kalau terkait 20 hari di media, betul Pak Menteri? Ya. Batasan waktu yang diberikan oleh PSDKP itu 20 hari, penyidikan pemeriksaan 20 hari itu harus bisa dicapai. Iya, begitu. baik. Makanya oleh karena itu, nanti di batas tenggat waktu 20 hari, kita rapat lagi untuk mendengarkan penjelasan dari Pak Menteri. Jadi, dibunyikan aja kesimpulannya. Izin saya sampaikan sedikit ya. Jadi 20 hari sejak penyegelan. Kan 20 hari sejak penyegelan kan kita mencari siapapun. Siapapun yang kira-kira kan kalau seperti di Bekasi langsung ketahuan pimpinan. Di Bekasi kan PT-nya ada. Jadi langsung kita bisa tahu, bisa kita bereskan dan bisa selesai. Yang ini nggak ada yang ngaku terus gimana? Kalau ngakunya di media. Ya kan? Media ngaku. Kalau saya nuduh misalnya PT A, PT B, PT C. Terus saya bilang buktinya mana saya masang kan susah juga saya. Nanti saya dituduh lagi seolah-olah melindungi. Kan nggak bisa juga begitu. Itulah artinya proses pemeriksaan itu sesuai dengan kewenangan kita itulah begitu. Izin Bu Ketua, Pak Pimpinan. Izin. Ini sudah ada dua solusi yang ditawarkan oleh KKP. Di halaman 9, Para Pimpinan, di halaman 9 KKP itu sudah menawarkan solusi. Ini kita masukkan saja dua-duanya ke dalam kesimpulan. 1, menindaklanjut Komisi 4 meminta KKP untuk melanjutkan proses investigasi dan pemeriksaan terhadap pembangunan pagar laut yang telah dilakukan penyegelan oleh Patsus KKP sesuai dengan peraturan yang berlaku paling lambat 20 hari. Itu poin satunya. Poin kedua,
Komisi 4 meminta KKP untuk terus berkonsolidasi dan berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk pengendalian pemanfaatan ruang laut secara nasional mengacu kepada peraturan yang berlaku. Ini solusi yang disampaikan, jadikanlah 2 poin kesimpulan. Terima kasih Bu Ketua. Izin Bu Ketua. Sebelah kiri. Sebelah kiri Bu Ketua. Terima kasih. Di sepanjang 30,16 km itu sebaiknya dihilangkan. Maaf sebentar, ini kita tadi sepakat jam 1.30, apakah bisa kita perpanjang sampai jam berapa? Jam? 15 menit cukup ya? Ya. Enggak. Oke. Silakan Pak. Ya. Sebaiknya Bu ditambahkan di Bekasi juga ada pelanggaran pagar laut. Kenapa enggak hanya di Tangerang yang dicabut? Jadi saran kami di Bekasi juga dimasukkan dalam poin 2 itu. Masih banyak seluruh Iya. Indonesia. Tidak hanya, tidak diskriminatif, Bu. Ya, terima kasih. Apa nih jadi? Izin Bu Ketua. Kanan Bu Ketua. Riono. Oh. Ibu Ketua, kita kan pengen cari solusi dan ingin saling membantu, baik DPR ataupun teman-teman di KKP. Kesimpulan 2 ini menurut saya sudah cukup. Ya, sudah benar. Ya, saya yakin kawan-kawan di KKP juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan. Sehingga poin 2 ini kita sepakati setuju, itu Bu Ketua. 20 hari. Kalau Pak Menteri misalkan jangan 20 hari dong, 30 hari. Saya setuju, tidak ada masalah. Yang penting ada jangka waktunya Ibu Ketua. Itu dia, yang penting ada jangka waktunya. Jadi kita Ketua, izin Ketua, ini hati-hati menterinya bisa masuk penjara nanti. Jadi begini, pelanggaran administrasi itu di kewenangan menteri itu dikasih 20 hari, kalau pidana nggak bisa. Betul nggak? Tolong ini Pak Polisi jangan diem sampai ngomong lah. Mohon izin supaya tidak berpanjang lebar, mohon sekretariat ditayangkan seperti apa yang Pak Johan Rosihan tadi sampaikan gitu loh. Itu sudah terpisah Ketua, izin, antara Ketua. administrasi dan penegakan hukum Ketua, lainnya. mohon maaf, izin Ketua. Karena kita udah berbicara masuk dalam proses hukum yang tegas dan berkoordinasi dengan instansi terkait. Kalau seandainya ini patokannya hanya untuk di KKP, mungkin 20 hari oke. Tapi kalau berkaitan dengan instansi hukum dan juga kementerian lainnya, saya pikir juga ini ada koordinasi dengan Pemda dan Tangerang. Jadi mungkin kita, kalau hanya KKP saya setuju dengan Kakak Johan. Tapi kalau berada keterkaitan dengan instansi lain, saya mohon maaf, dari rapat sebelumnya di periode kemarin, hasil dari keputusan dari Komisi 4 itu menjadi juga laporan di pihak-pihak terkait luar ya. Jadi apapun yang menjadi keputusan kita hari ini harus betul-betul sesuai dengan aturan dan tidak jadi temuan di hari-hari yang lain berikutnya. Mohon dengan sangat pimpinan, mohon maaf ini saya menyampaikan karena bukan KKP sendiri, tapi ini terkait dengan pihak-pihak lain dan juga pihak-pihak hukum. Terima kasih. Izin pimpinan, kiri, meluruskan saja. Jadi begini, sebetulnya ini sama semua. Kalau terkait pidana macam-macam, tentu KKP nggak punya. Tadi Profesor Sekjen sudah menjelaskan, kalau yang melawan peraturan perundangan, khususnya peraturan menteri, yang sanksinya hanya administrasi dan ganti rugi ya, itu bisa dilakukan. Yang kita minta itu. Tapi harapan kita semua, pelaku nanti tidak hanya berhenti di situ. Tentu kita bisa bersama-sama, mungkin seperti usulan beberapa teman tadi sebutkan berikutnya dalam bentuk panja, pansus dan sebagainya. Nama-nama itu sekaligus informasi misalkan kita bisa dapat dari mana. Beberapa waktu yang lalu misalkan ada satu ormas yang melaporkan 6 orang kepada Bareskrim. Nama-nama itu kan bagian dari petunjuk awal. Nah saya kira kita dorong itu selama 20 hari sangat cukup. Dan saya berharap nanti nggak sampai 20 hari. Kemarin aja 20 hari ternyata 2 hari kemudian juga ikut langsung dicabut kan Pak. Nah, atau kita ambil jalan tengahnya sebagaimana pimpinan tadi sampaikan. Jawabnya nanti dalam raker berikutnya. Kita putuskan raker berikutnya kapan. Saya kira itu dalam rangka menyambut bulan Ramadan saya kira akan lebih bagus lah. Makasih.
izin pimpinan. Barangkali ini singkatnya gini Pak Menteri, barangkali yang dari solusi penyelesaian permasalahan. Yang poin pertama itu saya kira masuk, tapi dalam kaitan ranah kewenangan KKP yang pertama. Yang kedua baru konsolidasi, koordinasi dengan kementerian kelembagaan lain untuk menuntaskan semua kasus yang terkait dengan masalah ini gitu loh. Mungkin dua itu aja, ya kan? Gini aja, KKP sanggupnya berapa lama sih untuk mengungkap ini? Pimpinan, Bu Ketua izin sedikit saya menambahkan. Artinya kalau saya sepakat, poin saya Akbar pimpinan, saya sepakat pada poin 2 itu sudah ada komitmen bersama untuk melanjutkan pada ranah hukum. Itu poin pertama, kita bersepakat itu. Poin kedua adalah berkaitan dengan tahapan dalam proses hukum itu, nanti polanya dalam bentuk setiap rapat kerja dengan Kementerian Kelautan melaporkan tahapannya. Karena bicara pidana itu tidak boleh bicara tenggang waktu secepat mungkin. Sekali lagi, tidak boleh melibatkan. Sehingga tahapannya akan dilaporkan di setiap rapat kerja. Tetapi hari ini kita berkomitmen akan meneruskan ini bersama KKP tentu. Sebagai di sektornya. Itu harapan kita. Terima kasih Bu Ketua. Mohon izin Ibu Ketua, Ibu Bapak sekalian, apa yang disampaikan tadi itu sebenarnya semuanya sama. Maka oleh karena itu saya minta tadi, apa yang disampaikan oleh Pak Johani tadi itu sudah sangat bijaksana. Poin 2 ini kita belah dua kesimpulannya. Yang pertama sesuai dengan kewenangan KKP, di situ bisa kita muat rentang waktu, apakah rentang waktu dalam hitungan hari, atau dalam bentuk undangan rapat raker berikutnya. Poin berikutnya, kesimpulannya adalah agar kementerian berkoordinasi dengan instansi lain. Nah yang itu kita tidak bisa memberi tenggat waktu. Terima kasih. Setuju. Iya maaf Ibu Ketua, saya mengusulkan justru poin 2-nya di drop Ibu Ketua, kita masukkan solusi persoalan yang disampaikan tadi dengan 2 poin yang disampaikan Pak Johan tadi gitu. Ya, sama saja. Jadi dari sekretariat.
Izin pimpinan, ini operator lagi kebingungan masalah redaksional kayaknya. Tadi pernyataan Pak Alex itu sudah pas, mohon didiktekan kepada operator biar cepat. Terima kasih. Iya, enggak apa-apa, Pak. Saya, Error. Bu Ketua, saya ambil ini. Teman-teman operator, ngambil saja di kesimpulan halaman 9, KKP. Poin kedua, poin 1 yang ada di kesimpulan KKP ini dinaikkan menjadi poin 2. Poin kedua yang di sini menjadi poin 3. Ya. Jadi 1 itu melanjutkan proses investigasi. Nah, itu. Hanya saja, Bu Ketua, saya ingin saran. Jangan bahasa simpulan, selalu Komisi 4 DPR meminta. Itu bukan kesimpulan kalau selamanya meminta. Jadinya langsung saja Kementerian Kelautan dan Perikanan melanjutkan proses investigasi. Kan ini kan hasil rapat. Kalau bahasa meminta, kalau nggak mau diberi, iya kan? Ini simpulan. Simpulan itu antara Komisi 4 dengan Kementerian. Artinya apa? Menugaskan kepada KKP untuk melanjutkan proses hukumnya. Kira-kira begitu, Bu Ketua. Terima kasih. Benar juga, kalau minta belum tentu dikasih ya. Nah. Izin operator, biar kita dikte supaya cepat nih. Gampang sekali nih ngetiknya ini. Saya dikte ya, poin kedua yang dimaksud tadi Pak Alex, pimpinan kita. Kementerian KKP, ini angka 2 ini. Kementerian KKP melanjutkan proses investigasi dan pemeriksaan terhadap pembangunan pagar laut yang telah dilakukan penyegelan oleh Polsus KKP sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oke ya. Poin ketiga. Oke, sudah poin 3 ya, sudah. Nah, hanya saya meminta pimpinan supaya jangan lagi bahasa Komisi 4 DPR meminta. Dihapuskan poin redaksi itu. Tetapi langsung Kementerian Kelautan dan Perikanan melanjutkan proses investigasi. Izin Ibu Bapak sekalian, kalau boleh berusul. Jadi poin 2 itu tetap kesimpulannya adalah Komisi 4 meminta, tetapi bukan lagi melanjutkan. Kalau melanjutkan kan memang sudah menjadi tugas dari KKP. Jadi izin, Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera menuntaskan proses investigasi dan pemeriksaan terhadap pembangunan pagar laut yang telah dilakukan penyegelan dan pembongkaran oleh Polsus KKP sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, kaitannya dengan kawan-kawan tadi ada yang meminta jangka waktu. Usul saya, untuk kemudian disampaikan dalam raker Komisi 4 berikutnya. Nah, berikutnya kan tinggal di komisi, nanti tanggal berapa kita mengundang. Jadi gitu, Bu Ketua. Terima kasih.
oleh Polsus KKP dan instansi terkait lainnya. Yes. Pembongkaran? Nah, iya. Penyegelan oleh Polsus KKP dan pembongkaran. Ya. Saya bacakan lagi ya. Yang kesimpulan kedua, Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera menuntaskan proses investigasi dan pemeriksaan terhadap pembangunan pagar laut yang telah dilakukan penyegelan oleh Polsus KKP dan pembongkaran bersama-sama instansi terkait lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk kemudian disampaikan dalam rapat kerja Komisi 4 berikutnya. Kayaknya Pembongkarannya juga pagar laut yang dibongkar. iya Pak, udah semuanya. Itu nggak nyambung ke yang situnya. Apa yang nyambung? Itu boleh ya, pembongkaran. Setuju. Terkait lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk kemudian disampaikan kan menuntaskan selesai. Iya. Oke, udah ya. Oke, setuju? KKP? Setuju. Yang ketiga, berarti ini. Komisi 4 DPR. Ini untuk penegakan hukumnya lagi nih. Coba Pak Alex dikoreksi. Poin 3 usul Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan instansi lainnya untuk penegakan hukum. Yang itu toh. Ketua, ini saya setuju, tapi karena ini kita berbicara tentang ruang laut yang ada di KKP ini, 12 mil ke bawah itu kan ada di daerah, provinsi, dan kabupaten. Mohon dengan sangat yang dilakukan secepatnya segera itu seharusnya KKP dengan pemerintah daerah yang memiliki peraturan untuk penguasaan ruang laut yang ada di perairan laut. Terima kasih Ketua. Jadi kita upayakan kalau bisa segera untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah daerah dulu baru kementerian lainnya, yang instansi lainnya. Terima kasih Ketua. Izin Bu Ketua. Izin. Saya ingin menguatkan setelah penegakan hukum, karena teman-teman KKP ini ruang kerjanya adalah di wilayah laut, tetap seperti poin yang tadi sebelum ditambahkan dengan penegakan hukum. Jadi ini jelas apa yang kemudian penegakan hukumnya di mana, seperti itu. Jadi jangan dihapus untuk poin tentang pengendalian pemanfaatan tata ruang wilayah laut. Nah itu tolong untuk dicantumkan kembali. Izin. Usul konkret Bu Ketua. Menyambung untuk penegakan hukum dalam kasus pelanggaran pemanfaatan ruang laut. Begitu. Profesor emang ini. Oh iya. Udah profesor emang ini. Udah ya, KKP. Coba dicerna lagi.
Ya, oke. Saya bacakan. Poin 3, Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi lainnya untuk penegakan hukum dalam kasus pelanggaran pemanfaatan ruang laut. Setuju? Aduh, maaf. Tuh, Pak Menteri, catatan tuh tambah keras. Oke. Kemudian nomor 4, Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera merespon dengan cepat atas segala permasalahan yang berkembang di masyarakat kelautan perikanan agar kegaduhan yang terjadi dapat diantisipasi lebih dini dan pemerintah bisa fokus pada program dan kegiatan prioritas. Oke. Ya, setuju? 5, Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memperkuat. Ini udah ya? Ya, hilang. Udah, kok ada penutup lagi? Udah, sudah ya? Ibu Ketua, sebelah kiri Ibu ingin memberikan. Baik, terima kasih Ibu Pimpinan. Ini momen yang tepat dan kalau kita lihat dari penjelasan semua kita menangkap betapa memang masih semerawut dalam mengatur laut kita. Dan terakhir kami bersama dengan KKP membahas revisi Undang-Undang Kelautan juga tidak beres. Oleh karena itu saya mengusulkan satu kesimpulan yang ini menjadi momen saya pikir penting, yaitu Komisi 4 untuk segera meminta pemerintah melakukan sinkronisasi seluruh peraturan perundangan yang terkait dengan laut dalam bentuk omnibus law. Saya pikir ini menurut saya perlu ditegaskan di sini mumpung momennya tepat sekaligus juga memberikan penguatan kepada pemerintah secara politik bahwa laut kita masih masalah secara ofisial. Kita Komisi 4 memberikan dukungan politik dalam bentuk keputusan. Kita minta hari ini mohon izin dimasukkan satu keputusan untuk dilakukan omnibus law atau sinkronisasi seluruh peraturan yang terkait dengan laut agar ini tidak terjadi lagi. Itu secara umum demikian, mohon tanggapan. Sekretariat, coba redaksinya. Pak Slamet, redaksionalnya izin Ibu Ketua kalau disetujui. Jadi Komisi 4 meminta kepada pemerintah untuk segera melakukan sinkronisasi seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan maritim atau kelautan dalam bentuk omnibus law. Itu usulan dasarnya, maka disempurnakan. Izin Ketua, untuk redaksi konklusi di sini apakah ada dukungan Komisi 4 dalam hal kenaikan anggarannya gitu, Bu Ketua? Karena tadi sudah banyak dibahas juga di sini. Mungkin anggaran nanti kita pada rapat yang lalu kita sudah menyetujui bahwa anggaran KKP akan ditambah. Bu Ketua, untuk ditambah. Izin merespon yang nomor 5, Bu Ketua. Ya, ini kan Undang-Undang Kelautan ini sudah diajukan periode kemarin dan tidak tuntas dibahas. Jadi menyambut apa yang disampaikan oleh Pak Slamet tadi, saya usulkan Komisi 4 DPR RI meminta kepada pemerintah agar mengajukan kembali revisi Undang-Undang Kelautan dalam bentuk omnibus law misalnya seperti itu. Terima kasih Bu Ketua. Saya rasa itu tadi udah benar ya, udah melakukan sinkronisasi, nggak usah mengajukan lagi. Ya, yang kita sudah mengajukan 2, tambah lagi. Udah belum. Pemerintah aja yang melakukan sinkronisasi, karena nanti yang ngelakoni ya KKP. Jadi KKP yang melakukan koordinasi dengan yang lain-lainnya mengenai peraturan perundang-undangan. Undang-undang omnibus, melakukan omnibus law, bukan cipta kerja.
pimpinan. Dalam bentuk omnibus law. Ketua, Ibu Ketua, saya pikir ini tidak perlu kita masukkan dalam kesimpulan karena pembicaraan tentang cipta kerja dan omnibus law ini lagi dibahas di Balek. Dan tentunya kita harus mengetahui dulu porsi dari Komisi 4 itu seperti apa. Kita kan kemarin sudah mengajukan juga untuk di Balek ya Kanjeng, apa saja yang menjadi prioritas untuk usulan Komisi 4. Dan ini agak cipta kerja dan omnibus law ini kalau kita bahas agak berat Bu. Ini Terima yang kasih. mungkin yang Izin, Bu dimaksud ini Ketua. bukan omnibus law, tapi maksudnya sinkronisasi undang-undang yang terkait yang dilakukan yang menyangkut KKP. Begitu kan? Izin Bu Ketua, menyambut dari yang disampaikan Bu Alin. Jadi omnibus law itu kan ada beberapa Bu. Kita tidak mengungkit dengan omnibus law cipta kerja. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Johan, sekaligus juga ada beberapa dari teman-teman KKP yang kemarin masuk di pembahasan pansus. Memang kesimpulan kita perlu dilakukan omnibus law tentang undang-undang kelautan, kalau perlu kita angkat menjadi kemaritiman. Gitu Bu, jadi itu omnibus law cipta kerja itu terkait dengan omnibus law aturan lain. Nah, kita ingin memperkuat posisi itu, maka ini momennya tepat, laut kita lagi disorot oleh masyarakat sedang semrawut seperti itu. Dukungan politik dari dari Komisi 4 ya kita munculkan dalam sebuah kesimpulan untuk mensinkronisasi seluruh peraturan perundangan yang terkait dengan kelautan dalam bentuk omnibus law, bukan nggak ada kaitannya dengan cipta kerja. Baik. Demikian, Jadi udah tidak perlu ditulis itu, tidak perlu ditulis dalam bentuk omnibus law, tapi seluruh sinkronisasi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan. Titik. Ya, titik ya. Pak Menteri, halo. Ketua, sebenarnya kan bukan masalah sinkronisasi undang-undang kalau terkait dengan penerbitan HGB dan pagar, ya terjadinya pemagaran laut. Itu karena memang itunya aja nggak mengikuti aturan bahwa HGB itu tidak bisa diterbitkan di laut. Itu kan masalahnya itu aja. Nah, terkait satu bahwa ada pemagaran yang nggak diketahui segera dari KKP kan cuma itu. Lah itu kan tidak ada hubungannya dengan aturan yang dilanggar atau apa? Bukan, ini Bu, untuk kedepannya ya. Pak. Ya, Saya sepakat sepaham dengan Pak Slamet. Yang dimaksud beliau itu mungkin adalah kita melakukan revisi seluruh kegiatan laut supaya kita menjadi main system. Ya. Karena sekarang ini kan subsistem Bu. Jadi kalau main system undang-undang kelautan, ada undang-undang pelayaran, ada undang-undang yang lain. Kan yang berkaitan dengan laut jadi satu, maksudnya begitu Pak. Saya setuju itu Bu sebenarnya. Betul ya, ya supaya maksudnya itu KKP Pak. bisa menjadi main system. Ya udah, jangan lama-lama. Pak, oke ya? Nah. Baik. Interupsi Ibu Ketua, sebelum ditutup oleh Ibu Ketua, saya mohon izin Pak Menteri mengingatkan bahwa seluruh kesimpulan rapat ini mengikat kita semua. Dan izin mengingatkan, ada kesimpulan rapat sebelumnya terkait pasir laut yang belum Bapak tuntaskan kepada kami. Terima kasih. Ketua, izin Ketua, ini juga menyangkut dengan kesimpulan yang sebelumnya. Pak Menteri, karena memang pagar laut menjadi semua atensi, tapi juga jangan sampai menyampingkan bahwa kesejahteraan nelayan itu penting, dan para nelayan sangat berharap bahwa kalau bisa untuk para nelayan itu diberikan satu jaminan keselamatan. Jadi ini juga kemarin sempat diajak untuk berbicara dengan para nelayan, dan para nelayan sangat mengharapkan bahwa pemerintah hadir dalam jaminan keselamatan para nelayan. Dan kami mau menyampaikan bahwa pagar laut memang eksis, tapi juga kebutuhan nelayan di luar daripada daerah-daerah yang di pagar laut itu juga menjadi atensi bagi para nelayan seluruh Indonesia. Terima kasih Pak Ketua, Bu Ketua dan Pak Menteri. Apakah rancangan keputusan kesimpulan rapat kerja hari ini bisa disetujui?